Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i wa ja'alna fiha burudan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, tiada sebuah untaian kata yang pantas diucapkan pada hari ini melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat takwa, serta nikmat-nikmat lain sehingga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Itu perlu semua kita syukurin karena itu merupakan nikmat Allah yang sangat-sangat berharga bagi kita. Dan selanjutnya salawat bertaburkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada kearibaan, kepada panutan kita, kepada junjungan kita. Dialah Nabi yang paling mulia, Nabi penutup para anbiya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan balasan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SMK Sejahtera, yakni Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI, dan juga selaku Wakil Kepala Sekolah yakni Ibu Retno Eningsih SPD MSI. Semoga beliau semua sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, khususnya teman-temanku semua, siswa-siswa SMK Sejahtera yang berbahagia. Pada hari ini kita telah dibingungkan dengan musibah yang bertubi-tubi menimpa dunia, khususnya menimpa bangsa kita sendiri, yakni bangsa Indonesia. Yakni Allah ciptakan virus corona atau yang disebut COVID-19. Dari tahun lalu sampai sekarang belum juga usai. Itu musibah yang Allah kasihkan kepada kita. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang patuh ajaran agama Islam, kita tidak boleh bingung, kita tidak boleh pusing mengambil apa makna musibah-musibah tersebut, ya. Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah, Allah sudah berfirman atau sudah berbicara melalui perantara Al-Qur'an. Yakni, tahu gak? Nggak tahu kan? Inilah pembelajaran untuk kita semua, bahwasanya tidak cukup jika hanya menghatamkan Al-Qur'an saja, ya. Lalu bagaimana cara cukupnya? Yakni dengan cara menghatamkan artinya juga. Kita per ayat kita baca Al-Qur'annya, kita juga baca artinya juga, supaya kita memaknai atau menyimpulkan seluruh perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan di Al-Qur'an itu 100% kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah berfirman yang artinya dan pasti. Ingat ya, jika seandainya ada kata-kata pasti, itu sangat penting di dalam Al-Quran. Dan pasti Allah akan menguji atau memberi cobaan kepada umat manusia dengan sedikit rasa ketakutan dan juga rasa kelaparan. Dan Allah akan menghilangkan, Allah akan mengambil harta, buah-buahan maupun jiwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang senantiasa bersabar, yang apabila diberikan musibah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, kita bahas. Pertama,
Allah pasti akan memberikan cobaan atau ujian dengan sedikit rasa ketakutan. Apakah Allah bisa memberikan rasa ketakutan kepada manusia? Tentu saja bisa. Kita bahas faktanya. Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang terjadi namanya virus corona atau disebut COVID-19. Itu menggegerkan, itu menakutkan seluruh masyarakat mendunia. Itu seluruh dunia masyarakatnya pada ketakutan karena virus corona tersebut. Dan juga Allah akan memberikan sedikit kelaparan. Ya. Kita tahu bahwa dari tahun kemarin sampai sekarang, itu negara Indonesia atau negara-negara lain yang ada di dunia, itu ekonominya menurun drastis akibat virus corona. Maka masyarakat-masyarakat yang kesusahan makin kesusahan, dan juga yang melarat makin melarat. Akhirnya banyak masyarakat yang berlomba-lomba mendapatkan 1 butir beras saja. Itu sangat membingungkan, ya. Itu sangat membingungkan atau bikin pusing negara Indonesia karena ekonomi yang semakin menurun. Itulah faktanya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut, dan Allah akan menghilangkan atau Allah akan mengambil harta. Apakah Allah bisa mengambil harta kita? Tentu saja bisa. Mengapa demikian? Karena ada faktanya. Baru bulan kemarin, yakni bulan Maret, PT atau perusahaan Pertamina terbesar yang ada di negara Indonesia, yakni di Indramayu, itu terbakar, hilang dari sekejap mata. Ya. Pertamina, perusahaan yang terbesar, hilang begitu saja, lenyap begitu saja, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi berapa miliaran, ya. Kita dari situ menyimpulkan bahwasanya Allah bisa mengambil harta sebanyak apapun milik kita, milik manusia. Dan selanjutnya Allah akan menghilangkan harta buah-buahan, ya. Buah-buahan, sawah, padi, perkebunan, Allah bisa hilangkan. Bagaimana caranya? Ada faktanya. Di bulan Februari, bulan kemarin, Februari 2021, itu banyak berita-berita di TV yang memberitakan tentang banjir bandang, ya. Sampai banjir seleher orang dewasa. Itu menghabiskan atau itu membuat rata para perkebunan, pesawahan, ya. Itu semuanya ludes karena kena banjir. Akhirnya masyarakat pedesaan pun pada kebingungan. Ada apa dengan tahun ini, ya. Dan kita lanjutkan, Allah akan mengambil atau menghilangkan jiwa. Pertama harta, kedua buah-buahan, dan ketiga adalah jiwa. Allah bisa gak ngambil jiwa? Jiwa itu siapa? Manusia. Allah bisa gak ngambil manusia? Tentu saja bisa, bisa banget. Ada faktanya gak? Ada. Waktu di bulan Januari, itu pesawat Sriwijaya jatuh dan memakan korban puluhan jiwa. Itu tanpa diduga-duga. Allah bisa mencabut atau mengambil manusia-manusia, arwah-arwahnya yang ada di pesawat Sriwijaya tersebut, ya. Dan juga akhir-akhir ini ada tragedi diberitakan viral, itu kapal selam tenggelam sampai 800 lebih meter. Bagaimana kondisi masyarakat atau bagaimana kondisi orang-orang yang ada di kapal selam tersebut? Wallahu alam, pasti tidak ada yang selamat karena tenggelamnya saja sudah dalam banget, ya. Itulah kuasa Allah. Allah bisa menghilangkan harta, bisa menghilangkan buah-buahan, bisa menghilangkan jiwa juga, dan bisa bikin rasa takut kepada kita, bisa bikin rasa kelaparan kepada kita. Maka dari itu, apa maknanya kita hidup di dunia ini, ya? Hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Kita balik lagi kepada ayat Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk bertakwa atau untuk beribadah kepada Allah. Dari ayat tersebut kita menyimpulkan tidak ada urusan-urusan lain di dunia ini selain untuk beribadah kepada Allah. Jin pun diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana jika ada jin yang tidak beribadah kepada Allah, mungkar kepada Allah, durhaka kepada Allah? Itu urusan jin tersebut dengan Allah, ya. Makanya jin itu tergolong menjadi dua, ada jin baik dan ada jin buruk.
Kalau jin baik dia akan berurusan dengan Allah dengan yang baik-baik, maka jin buruk dia akan berurusan dengan Allah yang buruk-buruk, akan mendapatkan siksaannya juga kepada Allah, ya. Begitupun juga manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana jika ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Itu urusan manusia tersebut dengan Allah, ya. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini, apapun perlakuan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya. Sesungguhnya kebaikan sekecil bizar pun, biji zar itu apa sih? Biji zar yang kecil banget, lebih kecil dari biji kurma, ya. Itu kebaikan sekecil biji zar pun itu akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu dan sebaliknya, kejahatan atau keburukan sekecil biji zar pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita hidup di dunia ini harus berhati-hati. Mengapa berhati-hati? Karena tujuan akhir kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Boleh gak ngambil kebahagiaan di dunia ini? Boleh, tapi jangan semuanya kita ambil untuk dunia ini. Mengapa? Karena dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Maka dari itu kita fokuskan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian kita bisa fokuskan untuk dunia, ya. Jangan sampai kita berkecimpung dengan dunia tapi kita melupakan akhirat. Itulah fungsinya musibah. Allah tegur kita. Allah tegur kita dengan menurunkan musibah atau cobaan-cobaan, ya. Maka jika kita introspeksi diri dengan musibah-musibah tersebut, maka kita bisa paham, Allah menegur kita nih. Allah menegur kita dengan cara menurunkan ujian atau cobaan kepada kita. Maka kita harus lebih baik pendirian kita dari sebelum-belumnya, ya. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini hadir untuk kita semua. Bulan penuh ampunan, bulan yang paling mulia, bulan yang penuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sia, maka tidak ada gunanya jika seandainya kita gunakan bulan ini dengan cara hanya untuk bersenang-senang di dunia ini, ya. Karena bulan ini hanya melewati dengan sekejap mata. Belum tentu kita tahun depan ketemu bulan Ramadan seperti ini, ya. Kita jadikan bulan Ramadan ini untuk memontum persaudaraan, atau kita memontum ibadah membaca Al-Quran dengan sangat-sangat 100% atau rajin, ya. Supaya kita bisa mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini, ya. Maka dari itu kesimpulannya adalah hidup di dunia ini hanya sementara, dan hidup di akhirat itu selama-lamanya. Maka jangan sampai kita fokuskan hidup kita untuk dunia, ya. Jangan sampai kita fokuskan hidup kita untuk dunia dan kita meninggalkan kehidupan asli kita, yakni di akhirat. Karena seluruh dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh beserta isinya, manusia-manusianya, hewan-hewannya, itu semua milik Allah, ya. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Tidak ada. Karena zat yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Jika seandainya ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.